sebagai pegawai negeri. Ya, saya mendapat penugasan ketika itu balik lagi ke Palembang menjadi pegawai di kantor inspeksi pendidikan agama. Kalau orang biasanya langsung berhenti sekolah kan, begitu sampai dapat kerjaan kan berhenti. Tapi saya sudah tadi tahu, orang tua saya sudah kasih katakan gitu. Kamu harus belajar kalau kamu ingin merubah nasib kamu itu supaya tidak mengharapkan harta dari orang tua yang tidak punya, ya kamu belajar. Maka saya sambil kuliah, ya pagi kerja, ya sore, siang itu kuliah, itu yang dia nukan gitu. Juga apa? Saya ngajar sekolah, ngajar agama di sekolah bidan dan perawat di Palembang gitu ya. Kemudian saya aktif di organisasi. Ya, ketika itu tahun 65 itu adalah HMI, saya aktif di HMI dan HMI adalah salah satu bagian daripada kami. Maka kami di situ sampai merebut sekolah Cina yang nanti menjadi kampusnya IAIN itu kami yang mengajukan di situ, ada di situ. Jadi keaktifan itu tidak pernah berhenti. Artinya karena saya tahu tadi, ya, salah satu tahu bahwa harus banyak aktivitas ambil di mana-mana. Nah, itu yang saya lakukan gitu di sana itu. Kemudian juga di kampus, saya menjadi ketua organisasi mahasiswa. Karena itu juga saya membuat program yang namanya ya mengajak mahasiswa untuk belajar berdakwah, menggerakkan agama. Kita bentuk Kop Dakwah Islam di kampus itu. Waktu itu belum ada masjid. Hanya ada rumah kecil kayu yang sisa dari Cina itu kita jadikan musola. Di sana adalah markas. Nah, aktivitas-aktivitas ini yang kita lakukan ya untuk tadi bahwa tidak cukup belajar. Dan saya tahu persis ya, kalau saya berhenti maka saya akan tetap jadi pegawai kecil di kantor itu kalau saya tidak berhenti belajar. Nah, karena itu saya sambil kuliah. Nah, karena saya bekerja, saya mencari peluang juga. Gimana supaya saya bisa belajar lagi, ya, yang dapat beasiswa, yang tidak bayar lagi. Kalau tadi masih bayar sendiri itu karena kerja sambil kuliah itu bayar sendiri. Nah, cari-cari peluang, ya ada berita Departemen Agama membuka tugas belajar. Pegawai-pegawai yang minimal sudah 2 tahun bekerja boleh ikut tes tugas belajar. Wah, saya bilang ini peluang lagi. Saya harus ambil peluang ini. Nah, betul. Ya, saya ambil, saya ikut. Alhamdulillah, lulus juga. Jadi setelah saya di fakultas di sambil kuliah tadi, saya bekerja tadi, naik ke tingkat 3 ke bakalaureat, saya dapat tugas belajar di Yogyakarta. Maka saya pindahkan kuliah saya ya dari yang tingkat 3 itu masuk ke UIN IAIN Yogyakarta. Status sudah tugas belajar. Tugas belajar itu sudah lebih. Gaji masih terima gitu kan. Gaji terima tapi juga belajar. Artinya belajar pada saat berkuliah itu sudah dapat penghasilan ya, Prof? Pada saat berkuliah tersebut sudah ada penghasilan, Prof? Iya, udah ada penghasilan karena sudah pegawai negeri. Sudah pegawai negeri. Ya, pegawai negeri walaupun golongannya masih golongan tamat PHIN itu sama dengan SMA, masih golongan 2 gitu ya, 2A kan kalau zaman sekarang. Tapi sudah ada penghasilan, udah bisa hidup. Itu yang dia gitu. Nah, selama kuliah di Jogja itu, kebiasaan yang saya tadi belajar terus itu saya lakukan. Belajar terus saya lakukan ya. Kemudian saya ambil kursus macam-macam lagi di Jogja kan lebih terbuka. Banyak sekali. Ya, itu yang memang saya diinspirasi oleh satu buku ketika saya di PHIN. Saya datang ke toko buku di Gunung Agung di Yogyakarta. Saya membaca satu buku. Bagaimana mencari teman dan mempengaruhi orang lain. Rupanya itu buku-buku Dale Carnegie. Yang buku bahasa Inggrisnya itu How to Win Friends and Influence People. Itu buku yang luar biasa mempengaruhi. Karena itu buku rupanya bestseller yang diterbitkan tahun 1936. Jadi tahun 36 sudah muncul buku itu. Dale Carnegie menjadikannya. Dari buku itulah saya mendapat inspirasi lebih banyak, harus banyak bergaul, harus banyak belajar, ya, harus membuat ya tadi silaturahim sebanyak mungkin tadi.
Karena itulah kunci membuka pintu nanti kemudahan langkah-langkah yang saya bisa dapat. Itu yang dianukan gitu. Oleh karena itu ketika di Yogyakarta di UIN, di IAIN ketika itu sambil kuliah saya kursus macam-macam lagi. Di situ ada kursus keuangan dari Gajah Mada, ikut. Ada kursus administrasi, ikut. Ada kursus manajemen, ikut gitu ya. Kemudian ada lagi kursus statistik, ikut lagi gitu. Tapi semuanya gratis. Itu tuh yang anunya itu semuanya gratis. Karena kita cari peluang yang seperti itu. Ya itu yang dianukan gitu. Nah, kemudian juga ya saya aktif di mahasiswa. Jadi aktif mahasiswa sehingga saya menjadi sekretaris Dewan Mahasiswa yang ketika zaman rame-rame ya hidup pikuk lah. Di samping saya aktif di pergerakan mahasiswa Islam di HMI sebagai trainer. Jadi mentraining ya adik-adik itu keliling. Ya itu keliling itu anunya semua. Karena itu banyak kenalan nanti dengan anak-anak dari Gajah Mada, dari Uncok, dari mana-mana. Ketika nanti samat, mereka itu jadi pejabat-pejabat tempat lain, hubungan kita menjadi lebih terbuka. Karena kita banyak teman yang kita dapat. Gitu. Dan ini juga nanti membuka jalan, saya tamat S1, Dr. Andes, langsung ditarik di Jakarta. Nah, di Jakarta itu di Direktorat Perguruan Tinggi itu rupanya ada seorang kepala subdit yang memperhatikan saya. Karena saya sering aktivis, ya sering ikut kegiatan-kegiatan yang bersifat demo segala macam itu. Ya. Nah, dia lihat, oh ini. Karena itu ketika saya tawar, dia datangin saya. Mau nggak kamu kerja di Jakarta? Kan kamu orang tugas belajar. Di mana Pak itu kerjanya? Itu di Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, Departemen Agama. Oh mau Pak. Kalau di Jakarta siapa yang nggak mau kan? Ini peluang lebih besar lagi kan? Oh mau Pak. Nah, kalau mau, oke, nanti kita proses. Jadi tanpa anu juga akhirnya diproses oleh dia, saya sudah dapat SK aja. SK ditempatkan di sana, di Direktorat Perguruan Tinggi itu. Ya. Karena kebetulan perguruan tinggi kan menghadapi juga mahasiswa-mahasiswa yang sering demo, yang macam-macam itu kan. Nah, ini mungkin kalau saya ada di situ, paling enggak saya bisa bagaimana mengatasi atau mengajak mereka untuk berdialog dengan baik gitu. Nah, itu yang dianukan gitu. Nah, sehingga juga peluang saya mendapat pekerjaan di Jakarta. Nah, itu peluang yang bagus lagi kan. Nah, saya S1 di Jakarta. Nah, di Jakarta peluang lebih banyak. Karena itu maka di Jakarta itu ya samping kerja kembali lagi. Saya tidak hanya kerja. Saya ambil lagi berbagai macam kursus. Di Jakarta sangat banyak. Ikut dalam berbagai grup diskusi, ya, ikut dalam berbagai grup diskusi. Ikut organisasi yang macam-macam juga. Sampai saya ikut judo, ikut apa itu namanya kungfu gitu. Saya juga ikuti semua itu kegiatan itu ya. Tadi ikut semua karena saya punya keinginan tadi banyak teman itu banyak peluang yang saya akan dapat dalam berbagai bidang. Dan betul terjadi ketika suatu saat di Senen saya menghadapi persoalan, ada orang yang ingin mencoba menjamret. Rupanya ada orang yang sama-sama dengan saya ya di judo lihat saya. Langsung dia maju. Hei, jangan ganggu itu. Itu saudara saya. Nah, itu kan itu saya pikir oh iya juga ya, teman ini juga itu bentuk itu salah satu bentuk hasil silaturahim yang tidak kita rasakan gitu ya. Itu dapat kita lakukan itu. Nah, di sini juga saya sehingga akhirnya S1 kan tidak cukup. Saya harus cari lagi sekolah lagi, gimana anunya ini. Saya lihat ya, ada peluang pelatihan ilmu-ilmu sosial dari Yayasan Ilmu Sosial ya di beberapa kota di Indonesia dengan biaya dari bantuan luar negeri dari Australia ketika itu ya. Wah, ini peluang saya bilang. Tapi sebelum itu, saya kursus juga tadi dalam rangka mencari kursus, saya ambil kursus di Atmajaya itu kursus penelitian. Jadi sambil kerja ambil kursus penelitian di Atmajaya. Sambil kerja saya ambil juga ikut statistik di pusat statistik itu. Di ya itu Badan Pusat Statistik. Iya, statistik. Saya juga ikut kursus itu.
ini rupanya ilmu yang saya dapat ini nanti berguna ketika saya melamar untuk ikut PLPIS. Ketika saya mau ikut tadi, ya, ilmu yang ada di penelitian di Atmajaya dan di statistik tadi kepake karena salah satu proposalnya adalah proposal menyusun penelitian. Membuat penelitian apa yang mau teliti. Saya membuat penelitian ketika itu ya tentang berita agama di televisi. Saya perhatikan selama 1 bulan kegiatan keagamaan di televisi, saya tulis. Saya manfaatkan tadi pengetahuan saya tentang penelitian dari Atmajaya dan statistik tadi untuk memberikan gambaran, mungkin chart-chart bagan gitu ya dengan gambar itu. Ya akhirnya rupanya diterima juga. Saya dapat lagi panggilan untuk ke Ujung Pandang untuk penelitian selama 1 tahun. Nah, tapi ada kuncinya. Saya mendapat peluang-peluang semua itu tidak pernah mendapat hambatan dari atasan. Biasa orang suka mendapat hambatan dari atasan. Dan tapi saya memang punya kiat. Kiat saya itu kerja harus plus. Tidak cukup kerja baik. Tapi harus kerja punya nilai plus. Karena kalau dia baik aja ya kerja selesai jam selesai pulang gitu ya, ini dikerjakan kita kerjakan selesai gitu. Saya tidak, saya harus punya nilai lebih. Saya harus bisa membuat. Kalau misalnya atasan minta saya mengerjakan itu dalam 2 hari, 1 hari saya harus sudah selesai. Saya beritakan ini Pak, itu kan nilai lebih ya. Kemudian juga pernah orang kesulitan kalau membuat peraturan, membuat apa surat-surat itu mencari dasar hukum. Kemana ini dasar hukumnya? Peraturan mana ini? Peraturan mana ini? Nah, saya pikir ini perlu ya kumpulan peraturan. Maka tugas saya mencari seluruh peraturan di mana-mana di Departemen Agama itu saya kumpulkan jadi satu. Setelah kumpul jadi satu, saya stencil ya. Dengan Andiano saya ajak untuk ngetik dan stencil. Jadilah dia kayak buku. Di katalog ya saat ya, ini. Kayak katalog peraturan. Lengkap gitu, peraturan. Ya. Sehingga ketika ada orang perlu, dia mesti cari saya. Itu Pak Usri itu ada punya anu. Wah itu. Dan ketika atasan saya tahu, dia juga merasa tertolong. Wah bagus sekali. Nah ini saya pikir ya, karena nilai kerja lebih ini membuka peluang tidak dihalangi ketika kita mendapat peluang untuk maju lagi. Jadi ketika saya mau penelitian, oh ya silakan, baguslah kan supaya kamu dapat ilmu yang lebih banyak lagi. Itu waktu itu Profesor Zaki Derajat sebagai direkturnya. Dia bilang sudah berangkat. Nanti dikasih uang saku. Wah, itu malah dapat anuan gitu kan. Itu juga sama seperti itu. Sehingga saya juga punya dapat ilmu baru penelitian PLPIS. Dan ilmu ini nanti berguna ketika saya akan memasuki program doktor. Program doktor harus membuat proposal lagi. Ya. Nah, saya di PLPIS selama 1 tahun membuat hasil penelitian tentang pewarisan nilai-nilai agama di masyarakat Bugis, itu terlatih untuk membuat proposal. Ya bisa menganukan gitu, ya membuat penelitian yang bagus. Gitu. Sehingga ketika ada peluang program doktor, nah, saya pikir ini saya harus masuk juga di sini. Saya masuk juga. Setelah saya pulang dari PLPIS itu, setahun kemudian ada peluang itu. Ya, saya buatlah proposal, saya masuk kompetisi di sana. Dan alhamdulillah kompetisi itu juga berhasil diterima sebagai salah seorang program doktor. Jadi tadi karena saya terus-menerus ya mencari pendidikan, sampai saya juga menjaga ilmu itu dengan grup diskusi. Jadi ada grup diskusi anak-anak muda yang sama dengan sebaya dengan saya. Ketika itu ada Prof. Ato yang sekarang itu, ada namanya Pak Nizamuddin yang di Pak Jakarta, ada Pak Sa'roni gitu, ada Pak Yuspar Lubis. Kita sekitar 6 orang membuat grup diskusi. Setiap Jumat malam kumpul di mana? Giliran rumahnya. Ya kita berdiskusilah untuk mengembangkan ilmu tadi. Sehingga ketika ada peluang tadi, ya peluang program doktor, bisa didiskusikan dengan teman. Gimana kalau saya membuat proposal seperti ini? Nah itu juga menolong lagi gitu ya, membuat gangguan kita. Sehingga akhirnya saya juga dapat peluang program doktor.
Nah, kemudian muncul lagi peluang penelitian di luar negeri. Wah, saya bilang ini juga peluang lagi nih. Saya harus ambil ini peluang ini. Karena saya mendapat informasi ini ada dibuka untuk keluar negeri bagi siapa-siapa yang program doktor ya yang ingin menyelesaikan disertasinya di luar negeri, masalahnya berkaitan dengan masalah-masalah yang dokumennya banyak di luar negeri, di Belanda. Saya ambil. Saya ikut lagi tes di situ. Ya, berhasil juga alhamdulillah. Ketika mendapat kesempatan, saya lapor lagi dengan direktur saya, Pak Zaini Muhtara. Oh, boleh berangkat aja. Yang penting kamu cepat selesai, berangkat aja gitu. Jadi kemudahan itu, iya, kemudahan itu saya dapat dari atasan-atasan ya. Ya, saya pikir ya karena tadi saya mencoba bekerja lebih dari sekadarnya, bukan sebagai pegawai negeri yang biasa. Saya ingin membuat yang kesan atasan itu merasa tertolong saya ada di sana. Sehingga ketika saya minta tolong mau sekolah, dia akan rela, silakan pergi ke sana. Nah itu, orang kan biasa dipersoalkan sampai ada gajinya mau dipotong. Karena saya di ujung pandang itu kan setahun. Tidak bekerja kan. Ya, jadi ada yang ingin dipotong. Tapi direkturnya Puzaknya jangan. Dia itu sedang menuntut ilmu. Untuk nanti kembalinya untuk kita semua juga. Manfaatnya untuk kita. Jadi itu dianukan gitu. Jadi dibela sama atasan ini suka membela gitu. Itu juga menolong saya gitu ya. Nah, jadi kalau lihat dari sini sampai saya berhasil gitu ya menyelesaikan doktor saya ya gitu, penelitian saya gitu. Ya tadi dengan mendapat berbagai kemudahan-kemudahan seperti itu. Tapi kunci yang saya pakai itu adalah pertama itu persiapan diri dulu. Ya. Diri itu harus siap. Ketika ada peluang, jangan setelah ada peluang baru kita menyiapkan diri. Jadi kita siapkan diri, tidak tahu peluang dari mana nanti. Yang penting itu kita siap. Kalau ada, ya kita coba masuk di situ, kita dapat gitu. Nah, kemudian yang kedua, ya tadi kerja keras ya. Kalau belajar ya harus sungguh-sungguh. Karena kita tahu bahwa kunci merubah nasib tadi adalah dengan pendidikan. Kalau saya tidak sungguh-sungguh belajar, saya akan berhenti di satu level. Mungkin tamat dari PGA tadi, saya sudah jadi guru di SD. Tamat DPIN, saya sudah berhenti menjadi pegawai biasa. Tamat S1 saya berhenti di sini. Tapi karena saya mengejar terus, ya peluang itu menjadi lebih banyak. Peluang-peluang itu menjadi lebih banyak. Nah, tapi tadi kuncinya, ya tapi tidak lupa itu satu yang saya merasakan betul. Doa orang tua. Dan karena orang tua saya itu bapak meninggal ketika saya di PGA kelas 1. Baru 1 tahun sekolah, bapak saya meninggal. Nah itu juga problem berat. Apakah ketika orang tua tidak ada, hanya ibu, dan ibu ya seorang ibu rumah tangga, ya tidak punya kerja, hanya dia punya kebun, 1 kebun dan 1 sawah. Itu yang dianukan gitu. Dan jadi karena itulah ya tekad tadi menjadi lebih kuat gitu. Dan dia selalu bilang, saya doakan selalu. Setiap sholat saya doakan kamu, anak-anakku semua sukses. Itu yang dianukan gitu dia. Jadi itulah yang mendorong juga tadi memudahkan kita. Nah ini yang selalu. Dan saya sendiri selalu berdoa begini, ketika menghadapi satu pilihan, misalkan tadi mau masuk program PLPS, saya selalu berdoa begini, ya Allah, kalau sekiranya PLPS itu baik untukku, mudahkan. Tapi kalau sekiranya itu tidak baik untukku, ya jauhkanlah aku dari situ. Itu yang selalu saya panjatkan. Karena saya tahu kalau saya tidak berhasil, ya saya harus terima. Berarti ada sesuatu yang lain yang tidak membuat saya berhasil di situ. Itu yang selalu. Saya pernah mendapat beberapa tawaran, selalu doakan seperti itu. Ya pernah mendapat tawaran sebagai duta besar, saya doa gitu. Rupanya tidak berhasil. Tapi duta besar yang dijadi itu bermasalah kemudian. Wah, saya pikir mungkin itu juga yang dikatakan oleh Allah. Jadi kenapa kita tidak itu? Jadi saya selalu mendoakan setiap menghadapi suatu putusan, saya harus punya pilihan. Kalau baik, ya Allah, mudahkan, berkahi. Kalau tidak, ya janganlah aku dapat di situ. Itu aja yang selalu. Di samping tadi doa orang tua. Jadi memang ini. Jadi di samping ya saya kira ya kebanyakan orang yang anak orang beragama gitu, orang tua saya seorang kiai haji gitu ya, bagaimanapun juga ibadah itu ya sudah tertanam dari kecil. Jadi tidak pernah tinggal, sholat itu tidak pernah tinggal gitu.
Jadi bagaimanapun juga sholat itu selalu menjadi yang utama gitu untuk tadi, karena doa tadi yang paling aman berdoa dan paling makbul ketika kita selesai sholat. Itulah doa yang paling enak dilantunkan ketika kita selesai bersolat. Jadilah yang saya bilang. Jadi dalam keterbatasan, saya mencoba mencari peluang, dan peluang itu terbuka kalau kita siap. Ketika peluang ada, kita siap, kita ambil, ya, sambil doa tadi. Kalau peluang itu dapat untuk kita, mudah-mudahan berkah untuk kita. Dan kalau tidak dapat, ya berarti bukan untuk kita itu. Kalau di sana pun mungkin kita tidak dapat berkah. Itulah yang menguatkan hati ketika tidak berhasil dalam sesuatu, saya selalu alhamdulillah. Berarti ada sesuatu. Nanti kenapa saya tidak dapat ini? Ini yang saya pegang gitu ya. Tapi tadi tidak pernah lupa belajar. Karena itu moto saya di dalam Facebook saya selalu mengatakan begini, menambah ilmu tanpa batas. Bekerja dan terus belajar. Dari kampung merambah kota. Terus menyeberangi benua-benua. Itu yang saya adukan, itu bentuk dari pengalaman yang saya dapat. Itu pendapat ya, saya harus belajar terus. Bekerja pun saya harus belajar, ya. Kemudian dari itulah merubah saya yang dari kampung kecil bisa berubah sampai sekarang bisa menjadi ya guru, ya, menjadi guru yang punya murid yang banyak gitu, yang selalu menjadi anuan saya gitu, bimbingan saya dan anuan saya itu menjadi bagus sekali. Jadi inilah saya kira ya session saya dalam kaitan dengan limited is unlimited. Ya, di dalam keterbatasan harus selalu cari ada jalan keluar dari keterbatasan itu. Dan ini guru harus punya sikap seperti ini. Semua guru sudah ini. Kalau dia punya sikap ini, dia kepada muridnya nanti akan melatih muridnya melakukan hal yang seperti itu juga. Sehingga tidak pernah berhenti. Ada teman saya yang sama-sama sekolah PHIN, dia bertugas di daerah Kalimantan mendekati perbatasan ke utara. Dia bilang, saya sampai sekarang pun ya hanya jadi tamat ini PHIN itu. Saya tidak punya peluang kesempatan mau sekolah seperti Bapak. Ya saya bilang, ya karena saudara di daerah dan tidak usah mencari. Ya, memang di daerah kan lebih sulit mencari peluang itu. Hanya sekarang dengan dunia yang sekarang, peluang itu kan jadi lebih mudah kan. Peluang itu lebih mudah karena internet ada untuk mengetahui, misalkan tadi banyak yang bicara beasiswa, di mana yang ada menawarkan. Sekolah yang berikatan dinas, di mana yang ada itu. Teman yang bekerja di mana, itu bisa lebih gampang. Kalau zaman dulu susah. Itulah dia cerita, saya tidak bisa. Bapak masih beruntung katanya. Ya saya bilang, alhamdulillah, saya itu dapat tadi, peluang tadi, tamat itu, ya saya kok ditarik ke Jakarta. Dia langsung tarik ke daerah. Saya ketarik ke Jakarta. Jakarta peluang lebih banyak. Ya itu yang diberikan gitu. Jadi memang harus tadi. Kalau di dalam agama kita kan ada ayat Quran. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 itu jelas dikatakan di sana. Yarfa'ullahu allazina amanu utul ilma darajat. Ya. Kalau kamu ingin menaik derajat, kalau kamu ingin martabatmu naik, tuntutlah ilmu. Itu Al-Quran sudah mendorong seperti itu. Kemudian di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 juga dikatakan lagi. Ya. Dikatakan lagi dalam surah Ar-Ra'd itu adalah Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau kamu mau berubah, jangan mengharapkan orang lain yang merubah diri kamu. Jadi diri kamu sendiri yang punya tekad untuk itu. Jadi itu juga menjadi catatan utama. Dan satu lagi, ya, orang tua saya itu menasihati kami berdelapan itu, kamu 8 orang harus tarik-menarik, tolong-menolong satu sama lain di dalam menyapai pendidikan tadi. Supaya pendidikan semua dapat. Jadi ibu kami yang seorang janda, punya anak 8, masih kecil sudah ditinggal oleh suami, semua bisa menjadi sarjana. Ya, tadi karena tadi prinsip tadi adalah ada yang di ikatan dinas, ya, kemudian ada yang sudah kerja saling tarik.
ikut. Nah, itulah juga. Ini yang mungkin zaman sekarang udah agak sulit. Antara kakak dengan adik mungkin tidak seakrab zaman dahulu ya. Zaman dahulu itu begitu akrabnya kakak adik itu ya, sehingga selalu semangat untuk saling tolong itu tinggi sekali gitu. Dia kan gitu. Nah, kami 8 bersaudara itu saling bantunya luar biasa. Sehingga ketika ada yang belum sekolah ikut sini dulu. Nah, kakak saya yang paling tua itu yang paling banyak menerima. Kemudian kakak saya nomor 2 juga paling banyak menerima adik-adiknya. Yang nomor 3 juga. Ya, nomor 4, 5 itu kan sudah karena sudah dapat peluang tadi sekolah-sekolah yang lain. Saya sendiri nomor 5, ya itu juga bisa menarik juga nanti yang ada ikut dengan saya seperti itu. Ya inilah saya kira ya tadi ya di dalam keterbatasan ya sebenarnya tidak terbatas asal kita lakukan. Ini yang saya harapkan pada guru muncul ya semangat ini. Dan kalau semangat ini muncul, tidak ada lagi sekarang alasan kita berhenti belajar. Cari peluang, apalagi sekarang banyak sekali peluang untuk dapat itu. Mungkin pada sesi yang lain kita meminta orang yang membicarakan tentang peluang itu, bagaimana mencari beasiswa, mencari sekolah berikatan dinas, ya, bagaimana mencari, kita akan lakukan gitu. Sehingga guru-guru bisa terbuka juga untuk mencari ini. Jangan berhenti. Karena guru kadang-kadang ada pelatihan yang dilakukan oleh Gerutas dulu, ya Pak Samsir dan Pak Puan itu membuat evaluasi. Seorang guru ditanya berapa kali dapat penataran setelah kamu tamat S1. Oh, banyak yang belum pernah. Setelah S1 berhenti, tidak dapat ilmu lagi. Karena dia sibuk ngajar. Jadi ilmu yang diajarkan, ilmu yang dapat ketika dia di S1 itu. Nah ini kan harusnya tidak itu. Ya. Karena itu Gerutas ketika itu melatih. Harus ambil ilmu. Karena itu salah satu tadi, core Gerutas, ya guru adalah pembelajar. Ya, harus selalu belajar. Saya kira ini ya catatan dari saya sebagai session dari pengalaman menghadapi limited in unlimited, belajar harus dilakukan tanpa berhenti. Guru adalah pembelajar. Terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Atas sharing sessionnya luar biasa nih, banyak catatan-catatan yang sebenarnya ingin saya tanyakan. Nanti juga para peserta boleh bertanya juga, tapi sebelum masuk ke sesi pertanyaan, kita mau beri kesempatan juga kepada narasumber kita yang lain, Bapak Dr. Fuad Fahrudin. Pak Fuad. Atau yang tanya aja dulu. Tanya dulu aja. Iya, biar nanti ini tuntas. Sambil jalan. Ya, kalaulah mau saya, ini sampai jam berapa waktu kita? Itu juga berkesepakatan. Ya, ya. Saya jadi ini, kalau ada kesempatan nanti, kalau tidak mungkin hari ini kan bisa. Oke. Ya, ini ternyata sharingnya luar biasa panjang dan banyak yang bisa kita gali. Ya, karena nanti apa yang harus saya sampaikan, apa sih sebenarnya yang poin tadi Pak Usni udah banyak. Pengalaman yang mungkin Bapak berbeda, saya berbeda menghadapinya. Ya. Jadi mungkin nanti kalau memang harus begitu kan, kalau waktunya terbatas kan agak juga. Ya. Oke, berarti kita menyesuaikan ya, Pak. Ya. Saya menyesuaikan aja karena tidak banyak poin yang mungkin sesi yang lain mungkin bisa sesi berikutnya. Iya. Ini kepada Bapak-Bapak Ibu para peserta, sebenarnya memang kami rencananya mau buat satu-satu sebenarnya. Cuma kemarin karena ini perdana, kita pikir ya udah coba kolaps dulu berdua narasumbernya. Oh ternyata memang pasti bahan sharingnya tuh nggak banyak sekali soalnya. Kalau digali mungkin 1-2 hari nggak cukup ya, satu orang aja. Ya. Makanya kita batasi segmennya sekarang di limited is unlimited-nya, jadi proses perjuangannya. Mungkin sebelum saya bertanya, saya pikir saya membuka kesempatan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan yang hadir, silakan bila ingin bertanya bisa raise hand ya. Nanti kami beri kesempatan bertanya langsung. Atau ada yang mau ditulis di kolom chat. Silakan. Nah, kalau memang belum ada, dari saya dulu ini, Prof. Kan kalau lihat tadi
salah satu yang mendasar ya Prof, ada tuntunan dari orang tua ya Prof, tentang kesadaran untuk maju gitu. Ya, Karena betul. kan orang tua sudah mengajarkan, mendoktrin lah istilahnya, memang kalau maju tuh orang tua nggak bisa ngasih warisan istilahnya gitu kan, tadi Prof bilang kan. Jadi cara kamu mau maju adalah belajar gitu. Jadi itu sudah ditertanam dari kecil ya Prof ya, berarti kan. Nah, Betul, betul. terus kemudian kesadaran yang saya lihat juga adalah bagaimana mau terus melakukan persiapan gitu. Benar nggak Prof? Tadi mungkin setelah dapat kesempatan satu dijalani itu sepertinya kalau Prof tuh menjalaninya juga menyiapkan diri lagi untuk yang berikutnya. Kayak ikut kursus lagi, ya kan, cari network baru gitu kan, terus ikut hal-hal baru untuk persiapan yang berikutnya. Nah, ini yang kadang tidak mudah. Setiap orang tuh udah sampai di satu titik terus mau maju lagi gitu, berhenti gitu. Udah cukup puas dengan yang ada. Nah, terus kemudian pertanyaannya ini lebih ke arah gimana, pertama nih, ada nggak titik ininya Prof, terendahnya Prof, titik yang mungkin setiap orang kan mengalami tuh fase-fase dia merasa kondisi yang paling sulit. Nah, di titik itu apa yang mesti dilakukan Prof? Atau mungkin Prof sendiri punya pengalaman atau Pak Fuad punya pengalaman ketika menghadapi suatu masalah yang mungkin pada saat itu terasa sangat sulit ya. Terus harus gimana menjalaninya dan akhirnya bisa berhasil gitu. Kira-kira Prof. Ya, kalau dari pengalaman saya, kebetulan tadi yang saya katakan, saya itu selalu belajar. Karena saya tahu bahwa tidak cukup apa yang saya dapat ketika satu titik. Saya harus ke titik yang lebih tinggi. Ya, karena titik yang tinggi kan harus disiapkan diri juga kan. Nah, itulah halnya gitu. Ya, yang dianukan gitu. Nah, ketika kita mendapat sesuatu ya hambatan, ya itu yang hambatan yang seperti saya katakan tadi, ketika hambatan muncul, ya saya sudah disuarakan di mana-mana akan jadi duta besar. Untuk orang-orang sudah ngasih tahu seperti itu, gitu ya. Ya. Jadi rupanya begitu, ya. Tadi saya selalu doa saya tadi yang saya katakan tadi. Kalau sekiranya ya duta besar itu akan baik untuk aku, mudahkan dan berkahi. Tapi kalau tidak, ya sudah jauhkan dia dari aku. Nah, ini salah satu menetralisir ketika tidak berhasil. Ketika tidak berhasil menetralisir karena kita sudah kembalikan kepada Tuhan. Tadi kalau dapat itu berarti berkah Tuhan, ya. Karena itu saya bekerja sebaik-baik. Kalau tidak dapat berarti Tuhan ngasih tahu ada sesuatu yang mungkin lebih baik bagi kamu, tidak di situ. Nah, ini yang selalu menjadi pegangan, ya. Ketika saya akan mendapat sesuatu itu saya lakukan itu. Itu yang tidak membuat hati patah hati itu. Orang kadang-kadang ketika itu langsung down. Tapi saya tidak down karena saya tahu ini. Ya, sama juga ketika saya akan mendapatkan ada promosi jabatan, oh tidak, berarti itu bukan saya, punya saya itu. Itu punya orang lain yang di situ. Nah, itulah yang saya pakai gitu ya. Prinsip ketika kita agar tidak kecewa. Ketika sesuatu yang kita inginkan tidak dapat, kita tidak kecewa. Kita kembalikan pada Tuhan bahwa ada sesuatu. Ya Tuhan, kenapa tidak menyuruh kita ke sana? Kalau Tuhan menyuruh kita kan diberkahi, dimudahkan jalan kita. Ini kok tidak diberikan gitu. Itu langkah yang saya pakai di situ. Oke. Dari Pak Fuad mungkin ada ini Pak, tanggapan Pak. Saya ingin cerita masa lalu ini. Iya. Waktu saya tamat PGA tahun 73 daftar ke IKIP Bandung. Saya diterima di Bandung. Tiba-tiba saya nggak bisa lagi karena uang tidak ada. Bapak saya itu berhenti dengan hormat dari guru agama. Nah, kemudian saat saya frustasi, bapak saya mengeluarkan dalil.
Asa antakrahu fahuwa khairul lakum, wa asa antubiu fahuwa syarrul lakum. Itu ayat Quran. Apa yang kalian senangi belum tentu itu bermanfaat bagimu, dan apa yang kalian senangi. Dalil itu sering keluar, tapi saya tidak mau paham karena dalam kondisi saya masih umur belasan tahun. Bayangkan tamat PGA kan paling 18-17 tahun. Tidak bisa menerima seperti itu. Saya berontak, tapi ya gimana berontak, orang tua saya dia mampu, akhirnya nganggur. Saya bekerja membantu kakak sepupu saya sejak saya dari PGA kelas 1. Membantu buka toko, dikasih uang jajan, dikasih makan, kemudian uang jajan itu untuk bayaran ke PGA. Kalau Pak Usni kan dapat beasiswa, saya kan enggak. Jadi itu Pak Usni. Jadi saya dalam kondisi yang terbatas, tapi alhamdulillahnya Bapak saya itu ada darah yang tidak pernah putus asa. Walaupun melarat, istilahnya kalau orang sana sebut orang melarat, banyak sodekah kalau orang Sundanya. Orang melarat banyakannya katanya, banyak maunya. Maunya katanya. Itu ngomong orang pada begitu, karena orang melarat beneran. Orang makan aja waktu itu sekali paling banyak. Ini maaf aja berkat cerita nih kan, ini bagian itu. Tapi lucunya bapak saya itu dalam kondisi melarat begitu tidak pernah habis harapan. Anaknya harus sekolah. Nah pengalamannya waktu saya ini kan nggak jadi, akhirnya saya berangkat ke Jakarta tahun berikutnya. Karena saya termasuk ujian nasional itu rata-rata 8,6, ada 9 dan itu saya tidak bayar Pak Usni masuknya. Tapi kemudian kan yang lain bayar terusnya. Kemudian apa yang terjadi? Tahun kedua ada surat dari bapak saya. Ananda, ayah sudah tidak mampu lagi membiayai. Tapi jangan pulang sebelum berhasil. Pusing ya Pak Usni? Pusing ya Pak Usni gitu kan? Udah pusing ya gitu kan? Itu tahun kedua Pak. Yang itu di Jakarta kita baru tahu kulit-kulitnya aja. Akhirnya ada saudara sepupu Pak Usni kenal nih, Kang Tibi Al-Hakiri yang di Litbang. Buat sini, kamu harus mau jadi guru agama. Kakak mau nunggu panggilan dari Litbang. Nah, nanti semuanya nunggu kamu jadi guru. Jadi guru agama Pak, saya walau tingkat 2. Guru agama di perguruan rakyat di Kampung Melayu kecil. Walaupun dalam kondisi terpaksa jadi guru agama karena orang masih muda Pak jadi guru agama kan banyak bertolak belakang sikapnya kan itu. Tapi saya paksakan mengubah diri kita menjadi guru agama. Sehingga saya mendekati anak-anak yang bandel itu gimana caranya di situ. Sampai sarjana muda dari situ kemudian saya berubah menjadi guru bahasa Inggris. Kenapa suruh masuk bahasa Inggris? Kang Tibi juga, kamu harus masuk bahasa Inggris. Nggak boleh masuk sastra Arab. Padahal dulunya saya mau sastra Arab, Pak. Kenapa, Kang? Nanti bapak kamu tidak bisa membiayai, kalau bahasa Inggris kamu bisa